Teman sehat, ya mitos paru-paru basah pasti kamu sering dengar kan? Jangan sering-sering mandi malam, nanti airnya masuk ke paru-paru, jadi basah terus sesak napas. Nah, mendengar saja ya ini sudah bikin kita ngebayangin air dingin merembes lewat pori-pori kulit yang mengalir ke dalam dan juga menenggelamkan paru-paru kita perlahan-lahan. Jadi ya ini serem banget ya. Tapi benarkah begitu cara kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Setelah kita sukses ya membongkar mitos-mitos lain ya, hari ini kita naik level untuk membasmi mitos legendaris lainnya. Hubungan antara mandi malam dan paru-paru basah. Istilah paru-paru basah ini sendiri sudah sangat menakutkan dan seringkali disalah artikan ya oleh banyak orang. Jadi mari kita luruskan faktanya sekali dan untuk selamanya. Jadi siapkan catatan kamu ya kalau perlu dicatat dan juga simak baik-baik karena informasi ini penting banget ya untuk membebaskan kita dari ketakutan yang tidak perlu. Apa sebenarnya paru-paru basah menurut medis? Nah, pertama dan terpenting, istilah paru-paru basah itu sebenarnya adalah bahasa awam. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai edema paru ya ataupun pulmonary edema ya. Nah, ini bukan penyakit yang berdiri sendiri, melainkan sebuah gejala atau kondisi serius di mana paru-paru kita terisi oleh cairan. Nah, begini analogi gampangnya ya, paru-paru kita terdiri dari jutaan kantung udara super kecil bernama alveolus ya, anggap saja ini balon-balon kecil tempat bertukarnya oksigen. Normalnya balon-balon ini berisi udara pada kondisi edema paru. Balon-balon ini ya malah kebanjiran cairan sehingga proses bernapas jadi sangat sulit ya. Persis seperti orang yang tenggelam. Nah, pada pasien yang mengalami penyakit namanya pneumonia itu juga ya kondisi di mana kantung-kantung udara yaitu terinfeksi ya, itu juga bisa berisi cairan. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya cairan ini? Apakah dari air mandi? Jawabannya bukan sama sekali. Cairan ini datangnya dari dalam tubuh kita sendiri akibat adanya masalah medis ya lain yang serius. Penyebab paling umum dari edema paru adalah masalah jantung ya, seperti gagal jantung. Ya, ketika jantung sebagai pompa darah melemah ya, darah ini bisa terbendung dan juga cairannya bisa merembes keluar dari pembuluh darah masuk ke kantung-kantung udara di paru-paru. Penyebab lainnya bisa karena infeksi paru-paru berat ya seperti yang saya bilang tadi, pneumonia, kemudian gagal ginjal atau bahkan berada di dataran tinggi yang ekstrim. Di mana hubungan mandi malam dengan kondisi ini? Nah, mungkinkah air merembes masuk? Nah, oke ya. Sekarang kita sudah tahu kalau cairan di paru-paru itu datangnya dari dalam. Lalu bisakah air dari shower merembes ataupun dari ketika kita gayung itu ya masuk lewat kulit dan juga masuk ke paru-paru? Ya, secara anatomi jawabannya adalah 100% ya tidak mungkin ya, 1000% itu nggak mungkin. Nah, begini penjelasannya. Kulit kita adalah organ pelindung yang luar biasa. Dia dirancang untuk menjadi lapisan anti air yang melindungi semua organ di dalam tubuh. Di sisi lain ya, jalan napas kita ya dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru adalah jalur yang terpisah total. Ibaratnya jalur napas dan permukaan kulit kita itu punya sistem pipa yang berbeda. Nah, tidak ada pipa sambungan antara keduanya. Air yang mengguyur kulitmu tidak akan pernah bisa menyasar masuk ke dalam paru-paru ya, kecuali kalau kamu tenggelam dan juga air masuk lewat hidung ataupun mulut. Nah, lalu kenapa mitos ini bisa muncul? Kemungkinan besar mitos ini lahir dari kesalahpahaman ya dulu mungkin ada orang yang kebetulan sedang menderita infeksi saluran napas seperti bronkitis atau pneumonia ringan ya. Nah, gejalanya kan ini batuk ya dan juga kadang demam. Nah, saat dia mandi malam dengan air dingin ya suhu tubuhnya turun dan mungkin membuat gejalanya seperti menggigil atau batuk-batuk terasa lebih parah. Dari situ dia keliru menyimpulkan bahwa mandi malam adalah penyebab penyakit paru-parunya. Padahal penyakitnya sudah ada terlebih dahulu. Ini dia sebenarnya musuh paru-paru ya yang perlu kita tahu. Daripada kita mengkhawatirkan mitos mandi malam ya, lebih baik kita fokus energi kita untuk melawan musuh-musuh paru-paru yang sesungguhnya ya, yang nyata.
Manfaat dari menonton video ini adalah kamu jadi tahu apa yang benar-benar harus kamu waspadai. Yang pertama, asap rokok. Ini adalah musuh nomor satu, ya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Ya, asap rokok adalah racun yang terbukti merusak paru-paru secara perlahan tapi pasti. Yang kedua, polusi udara. Nah, debu, asap kendaraan, dan polutan industri adalah ancaman nyata yang kita hirup setiap hari. Nah, menggunakan masker saat di luar ruangan ya adalah salah satu cara melawannya. Yang ketiga, infeksi virus dan juga bakteri. Nah, penyakit seperti pneumonia, TBC, dan bronkitis adalah penyebab nyata kerusakan paru-paru. Nah, menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh adalah kuncinya. Ya, justru dengan mandi ya kita membersihkan kuman dari tubuh kita. Nah, itu malah cara yang baik. Kesimpulannya, mandi malam tidak menyebabkan paru-paru basah. Ya, itu sudah jelas titik ya. Nah, paru-paru basah ataupun edema paru adalah kondisi medis serius yang disebabkan oleh masalah internal tubuh. Paling sering ya karena penyakit jantung dan juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan air yang kita guyur ke badan kita, ke kulit kita, ke kepala kita ya. Nah, koneksi antara keduanya hanyalah mitos tanpa dasar ilmiah yang sudah saatnya kita tinggalkan. Jadi kalau kamu mau mandi malam ya karena gerah, mungkin karena badan kotor habis keluar dari jalan-jalan gitu ya, silakan mandi saja, itu malah bagus ya. Jadi tanpa perlu kamu takut. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi ya alasan untuk kamu takut mandi malam. Kebersihan itu penting, kebersihan diri itu penting untuk kesehatan. Nah, mitos apa lagi nih mungkin yang bisa kita dengar, yang kita bahas ya, coba tulis di kolom komentar. Silakan ya, jangan lupa untuk di like video ini, di share video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Ya, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.